Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Karena di video kali ini aku akan ditemani oleh seorang psikolog cantik. Dan kita berdua akan membahas tentang masalah yang kayaknya dialami oleh semua ibu-ibu, yaitu tentang mom shaming. Jadi buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Dan tanpa berlama-lama lagi, so please join with us, Kak Infanti Wisnuwardani. Halo Kak. Halo Kak Fanti. Halo, Halo, sehat-sehat? Alhamdulillah. Rizka gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semoga ngobrol kita kali ini membahas kesehatan mental juga ya Kak. Mm-mm. Dan aku jujur sangat penasaran sama materi kali ini. Jadi kita Mm-mm. tentang mom shaming dari segi psikologi gitu Kak. Jadi Mm-mm. kalau aku boleh tahu, mom shaming dalam psikologi itu apa sih Kak dalam ilmu psikologi? Kalau mom shaming, mungkin kebanyakan Rizka pernah ngalamin nggak? Oh, tentunya pernah. Hmm, benar, benar. Jadi gini, mom shaming ini adalah perilaku merendahkan orang lain, terutama ibu ya, terutama ibu-ibu yang punya anak gitu. Kadang tuh apa masalah-masalah yang dipermasalahkan, masalah-masalah yang dipermasalahkan coba. Jadi hal-hal yang dipermasalahkan itu hal-hal sepele, hal-hal yang bertentangan sama apa yang kita anut. Misalnya nih, cara pengasuhan aku sama anak, aku akan marahin anak misalnya gitu. Rizka tuh enggak. Nah, aku tuh menganggap cara Rizka tuh salah gitu loh. Terus aku bilang sama Rizka, kamu kalau sama anak jangan kayak gitu. Itu bentuk mom shaming kayak gitu. Selain pengasuhan anak, misalnya mulai dari kehamilan, Hmm. itu udah mulai misalnya Rizka suka makan pedas gitu, tetap makan pedas. Sebenarnya kan boleh-boleh aja ya, asal tidak berlebihan gitu ya, Riz. Nah, tapi kita tuh dikritik, jangan makan pedas, nanti anak kamu kayak gini-gini, kamu tuh salah gitu. Jadi menyalahkan apa hal-hal yang kita lakukan gitu. Jadi karena value aku dan Rizka itu berbeda, tapi kita sampaikan, kita memaksakan value kita kepada orang lain, itu mom shaming gitu. Jadi sedikit curhat aja, aku kayaknya pernah juga sih waktu Hmm. oh, jadi kayak anaknya cowok ya, pantesan aja nggak cantik gitu loh. Jadi kayak menurut pribadi aku kayak merusak kebahagiaan orang ya nggak sih kan Iya. happy, tapi dengan adanya kata-kata kayak gitu tuh jadi kayak menodai kebahagiaan itu gitu loh. Dan kita berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya juga gitu Kak. Iya, Gimana? betul betul. Jadi mulai tadi ya dari kehamilan tuh ya, udah mulai misalnya dikritik cara makan yang salah dikritik gitu. Padahal kan kita juga konsultasi dengan dokter pastinya ya gitu loh. Setelah itu anaknya lahir gitu ya, yang biasanya adalah cara ngasih susu gitu. ASI atau sufor gitu loh. Pasti ditanyain gitu, kalau ASI kenapa, kalau sufor kenapa. Dan nanti kalau misalnya ternyata, kita kan nggak tahu ya kondisi setiap ibu berbeda-beda pasca melahirkan gitu ya. Ada yang memang ASInya bisa langsung keluar, ada juga yang agak susah nih gitu, harus bantuan profesional gitu. Tapi kita bilang, sufor itu nggak baik, bla 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 dan bla 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 kayak gitu. Dan itu membuat hati si ibu mana sih yang dikritik gitu kan, rasanya nggak enak gitu loh. Padahal seorang ibu itu pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Kita pasti udah cari informasi, entah googling, tanya sama DSA dan sebagainya gitu. Tapi masih aja orang-orang yang tidak tahu kondisi kita tuh mencela gitu loh. Mulai dari ngasih susu, nanti udah masuk MPASI nih, dikritik lagi, kok makannya buah doang, kok makannya ini doang, kan harusnya kayak gini, harusnya pakai menu ini dong, gitu loh. Selalu kayak gitu. Nanti ketika anak sudah besar, gitu lagi, kok pengasuhannya seperti ini, bahkan nanti, kok sekolahnya di sini, terus aja akan ada orang-orang seperti itu, gitu. Berarti memang di tahapan kehidupan tuh tidak pernah lepas dari kayak tuntutan orang gitu ya. Betul, betul. Ini baru beberapa menit aja tuh kayak udah menarik banget loh ininya. Tapi aku pengen mencoba untuk lihat dulu dari sisi si korbannya deh Kak. Orang tuh beda mungkinnya kalau ada yang mengalami mom shaming, ada yang cuek, atau ada yang baper, atau ada yang pura-pura oke, padahal dia kepikiran. Nah itu impact Iya.
sendiri buat tipe-tipe orang kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Impact-nya banyak ya. Ada orang yang memang cuek. Kalau cuek itu kemungkinan besar terjadi masalah secara psikologis itu hampir nggak ada ya, gitu loh. Jadi karena memang orangnya ya udahlah itu omongan orang, orang nggak tahu. Ada orang yang seperti itu. Jadi copingnya dia bagus, resiliensinya dia bagus gitu loh. Ketika mendapat omongan dari orang, ya udah dia cuek aja. Itu dipengaruhi sama kepribadian dia juga seperti apa gitu. Nah, terus ada juga yang malah kepikiran gitu loh. Ada orang yang kepikiran, aduh iya, aku kayak gini, aku salah ya? Kayaknya aku bodoh deh jadi ibu. Ada yang kayak gitu gitu. Jatuhnya kita akan menyalahkan diri kita sendiri untuk orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang seperti itu biasanya dipengaruhi oleh kepribadiannya iya dan jadi sebelum dia menikah dia memang punya faktor kerentanan terhadap isu self esteem gitu, harga diri, rendah diri kayak gitu. Dia punya isu-isu yang itu sensitif buat dia gitu. Dan ketika dia mendapatkan mom shaming gitu, dia akan tumbuh lagi tuh isu itu gitu loh. Dia akan terpicu, cepat sekali terpicunya seperti itu, Riz. Jadi memang korban-korban ini penyebab sampai apa ya? Dampaknya ya, dampaknya itu bisa macam-macam sih. Ada yang mungkin di awal itu dia menutup diri, setelah itu merasa dirinya menjadi rendah sekali, merasa dirinya bodoh. Impact lebih jauhnya bisa menyebabkan stres. Setelah stres, lalu kalau dia tidak bisa menanggulanginya akan depresi, gitu. Nah, nanti impact-nya apa lagi? Jadi impact-nya bukan cuma ke dia, kalau seorang ibu itu merasa stres, depresi, impact-nya adalah ke anak, gitu. Jadi dia akan merasa, aduh gila anak-anak gue nih diapain susah banget sih. Jadi dia marah-marah melampiaskan kemarahannya tuh ke anak. Bukan cuma ke anak, bisa juga ke suami, bisa juga ke keluarga dekat, seperti itu. Jadi memang banyak sekali rentetan-rentetannya gitu, Riz. Terus kalau misalnya ada nggak sih, Kak, cara menghindarinya gitu? Cara menghindari gini. Kalau menghindari sebenarnya kalau kita jadi ada faktor internal dan eksternal gitu ya. Nah, kalau faktor eksternal dulu nih kita bicarakan cara menghindarinya adalah berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Kayak misalnya suami untuk kasih dukungan, terus mungkin keluarga yang tinggal satu rumah selain suami itu bisa diajak komunikasi untuk memberikan kita motivasi dan dukungan. Tapi balik lagi kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu loh, karena orang lain ini adalah hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Gimana caranya kita mengontrol misalnya suami kita untuk terus-terus mendukung kita? Nggak bisa, kita bergantung pada orang lain tuh nggak bisa gitu loh. Jadi cara yang harus dimulai yang pertama kali adalah dari internalnya. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa hidup tadi ya di awal udah dibilang ya bahwa kita hidup itu nggak bisa lepas dari kritikan orang lain. Itu poinnya gitu loh. Kita nggak bisa lepas dari kritikan orang lain, makanya kita harus menyadari bahwa setiap fase-fase kehidupan pasti akan ada itu. Nah, caranya adalah kita membekali diri dengan knowledge yang baik gitu loh. Jadi kan apa ya, kalau orang lain mencela seperti itu kan karena standar hidupnya dia yang dibandingkan dengan orang lain ya. Kayak misalnya standar hidupku kayak gini, aku bandingkan dengan Rizka. Ketika Rizka nggak sama standar hidupnya dengan aku akan mencela Rizka gitu. Kamu tuh kok kayak gitu sih sama anak, kamu kok begini, kamu kok begitu. Nah, dengan kita mengisi knowledge kita gitu, kita baca-baca, kita tanya sama orang yang lebih pengalaman ya, kayak misalnya dokter, terus kita juga baca-baca artikel yang dari artikel yang kredibel gitu, bukan yang abal-abal. Itu kita jadi tahu gitu loh, sebenarnya secara ilmiah bagaimana sih pengasuhan anak, bagaimana sih cara ngasih makan anak gitu kan. Sekarang ada menu lengkap, menu bintang 4 dan sebagainya ya kalau MPASI ya. Itu kan preferensi orang tua mau pilih yang mana gitu. Tapi kita udah dibekali ilmu-ilmu yang memang ilmiah gitu loh. Memang sudah teruji sama ahlinya, bukan dari orang katanya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi emang bener kayaknya tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Jadi yang kritik tuh yang nggak punya ilmunya. Kalau sepengalaman aku sih kayak gitu ya, Kak. Cuman sempat disinggung juga kayak how to fight mom shaming gitu ya, Kak. Ini perbedaannya gimana cara kita menghadapi mom shaming dari keluarga dekat, juga dari orang sekitar gitu.
kalau perbedaannya gini, kalau dari keluarga dekat, ini sebenarnya ada sebuah survei gitu ya, bahwa orang-orang yang melakukan mom shaming itu justru orang-orang terdekat kita, Riz. Gitu. Bisa jadi suami, bisa jadi ibu mertua atau ibu kandung kita sendiri. Kayak memang kan apa ya, beda ya gitu loh, zaman dulu dengan zaman sekarang, perkembangan juga beda gitu loh. Kayak teknologi juga mempengaruhi, banyak hal yang mempengaruhi gitu. Tapi kadang orang sekitar kita itu berpegang pada pengalaman gitu. Dulu aku tuh kayak gini loh ngurus kamu, Mbok kamu juga sama gitu loh, ngurus anakmu sama kayak gini. Buktinya kamu sekarang jadi orang yang hebat gitu. Misalnya ya, sekarang udah jadi orang nih gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang memang lebih sulit ya ketika sama orang-orang terdekat. Pertama, kita kadang ngerasa nggak enak, terutama misalnya sama suami atau sama orang tua. Kita kayak jatuhnya diem aja karena menghindari konflik gitu, karena nggak mau nih nanti ada konflik lagi sama ibu atau sama suami gitu. Jadi ya udah didiemin aja dan kita manut-manut aja. Padahal ya ampun dongkol banget nih di dalam hati gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi PR gitu loh. Ini menjadi PR, cara yang bisa dilakukan sebenarnya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan pertama kali itu harus dengan suami. Benar-benar gimana ya, kalau suami kan ini partner kita ya. Jadi kita harus sejalan sebenarnya sama suami kita, sama partner kita tuh harus sejalan. Gimana misalnya tentang cara MPASI nih gitu. Suami kan pasti cari informasinya tidak sedetail kita ya sebagai ibu gitu kan. Nah, kita jelaskan bahwa ini loh baik buruknya, ini plus, ini minusnya seperti apa. Nah, kita sepakat untuk menjalani itu. Jadi ketika pasangan ini sudah sepakat, bisa fight berdua gitu loh. Bisa fight berdua, misalnya ada ibu mertua, saudara, kakak, adik gitu intervensi, ya suami akan bantu kita gitu. Nah itu, nah kalau misalnya dari suami udah sepakat, nanti bareng-bareng bikin circle lagi yang lebih besar, yaitu keluarga yang ada di rumah, misalnya mbaknya juga harus sepakat gitu dengan pola pengasuhan seperti apa gitu kan. Terus nanti habis itu ke circle yang lebih besar lagi, keluarga, nanti keluarga besar kayak gitu. Jadi memang komunikasi yang dibangun itu bertahap, nggak bisa langsung semua mengerti gitu kan. Kita juga harus menyadari bahwa orang lain tidak bisa langsung bisa memahami kita gitu. Sama seperti kita tidak bisa langsung memahami orang lain. Jadi menempatkan posisi-posisi kita tuh tidak langsung pengen instan. Gue pengennya dimengerti nih. Kalau misalnya ini jangan bully gue dong, jangan mom shaming ke gue dong, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu sih. Nah, kalau sama orang lain sebenarnya orang yang bukan dalam artian keluarga ya, kayak teman kantor atau teman main kayak gitu, itu lebih baik kita membatasi interaksi. Kita kan tahu ya orang-orang yang kayaknya ih julid deh nih gitu. Kayaknya nggak usah kita deketin deh, kita batasi dulu interaksinya sama dia. Soalnya kita juga tahu kan kemampuan diri kita sebenarnya. Itu yang penting, kita harus aware dengan apa ya, kita tuh punya alarm gitu loh. Secara fisik punya alarm, secara mental juga punya alarm. Apakah kita siap ketika kita berinteraksi sama orang yang julid gitu? Kita bisa biasa aja nggak sih? Kalau ternyata kita nggak bisa biasa aja, kita nggak bisa kontrol dia ya, balik lagi gitu. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi batasi aja interaksi itu dulu. Kalau misalnya harus banget nih ketemu sama orang itu atau interaksi atau koordinasi sama orang itu, ya udah seperlunya aja. Setelah itu nggak perlu lagi menjalin komunikasi yang lebih jauh gitu, karena takutnya kita sakit hati sendiri itu, Riz. Banget sih, aku jadi kayak oh ya belajar lagi bener juga. Sekarang kayaknya aku pengen bahas dari segi si pelaku ini Kak. Kayaknya aku tapi ya memang begitulah keadaannya ya. Jadi ya orang yang mom shaming gitu Kak, ingin mengkritik apa yang orang lain lakukan yang tidak sejalan dengan anutan dia gitulah ya. Itu sebenarnya dia punya kecenderungan ini nggak sih Kak, dalam segi psikologi gitu. Apakah dia punya gangguan mental? Oh enggak juga ya. Apa sih namanya kayak semacam
gatel aja gitu kalau misalnya nggak kritik gitu. Itu dia kenapa sih sebenarnya? Ada nggak sih? Mhm. Iya, pelaku mom shaming ini biasanya disebut dengan mom shamer ya namanya, gitu. Namanya tuh mom shamer, jadi kalau alasan, banyak sekali alasannya kenapa dia melakukan itu, gitu. Yang pertama, dia ingin memvalidasi dirinya sendiri sebenarnya. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya, ih gue udah bener nih, gue kritik ah biar seolah-olah tuh orang salah nih gitu. Jadi gila gue bener nih, orang ini salah. Jadi lebih ke arah memvalidasi diri, sebenarnya pengen pengen cari pengakuan gitu loh. Tapi caranya adalah dengan cara merendahkan orang lain gitu. Ada isu-isu seperti itu di dalam dirinya. Jadi kalau dikatakan gangguan mental mungkin belum ya, belum ke arah sana ya, tapi memang ada gangguan psikologis di sana gitu loh. Jadi orang yang selalu ingin, orang yang selalu ingin kayaknya dirinya tuh selalu benar, orang lain tuh selalu salah, dan dia butuh pengakuan itu gitu. Dia nggak tahu caranya gimana. Mungkin cara terbaik adalah ya menjatuhkan orang lain supaya dia tinggi. Mungkin pernah dengar istilah menjatuhkan untuk meninggi gitu. Nah, uh, ya seperti itu si mom shamer ini gitu kan. Terus ada juga yang motifnya adalah dia sebenarnya tidak mampu mengendalikan amarah yang ada di dirinya dia, jadi dia lampiaskan ke orang lain gitu. Jadi apa kayak ngelihat wah ibu-ibu itu dia juga capek sebenarnya. Dia sebagai ibu juga capek gitu. Ibu mana sih yang nggak capek ya walaupun misalnya di rumah gitu, di rumah itu lebih capek gitu. Nah, dia tidak ada teman untuk mengeluarkan keluh kesahnya, bisa jadi di rumahnya tidak hangat, partnernya juga tidak mendukung. Jadi kepuasan dia lakukan dengan cara melampiaskan amarahnya kepada orang lain dengan cara mengkritik, membuli, julid dan sebagainya kayak gitu. Jadi banyak hal sih. Terus juga tadi udah ya tadi apa namanya? Oh, nah terus gini, ada cara pandang yang berbeda gitu. Cara pandang yang berbeda, misalnya Rizka memandang bahwa pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang ini nih, 50-50 dalam artian gini, kalau anaknya salah ya dimarahin, kalau anaknya benar ya dia kasih apresiasi gitu. Itu menurut pandangan Rizka. Tapi misalnya ada orang lain yang memandang enggak, cara pengasuhan yang benar adalah yang otoriter. Jadi anak tuh harus disiplin. Disiplinnya anak itu dia ibaratkan seperti disiplin militer kayak gitu. Nah, dan dia pernah punya pengalaman itu berhasil gitu loh. Punya pengalaman itu berhasil, makanya akhirnya dia mengeneralisasikan bahwa cara pengasuhan dia tuh benar. Udah paling benar lah pokoknya, orang lain tuh salah. Nah, seperti itu. Jadi memaksakan hal-hal yang pernah dia lakukan dan itu kebetulan berhasil, dia dia mau menerapkan itu kepada orang lain gitu. Jadi memang banyak hal ya di situ dan juga ada tipe yang memang dia senang mengkritik dari dulu senang banget gitu loh mengkritik. Bisa jadi itu disebabkan oleh masa lalunya dia tidak pernah dapat kesempatan untuk bicara di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi ketika dia mendapatkan lingkungan yang lebih inferior dalam artian gini, dia nih dominan nih sebenarnya, tapi lingkungan dia lebih dominan jadi dia diem aja gitu. Nah, terus dia dapet nih lingkungan yang, wah, gue bisa nih jadi dominan di sini. Lo tuh nggak dominan, ya udah, gue ini aja nih, gue bully aja nih kayak gitu. Jadi dia mendapatkan kesempatan. Sebenarnya dorongannya udah besar nih dari dulu, udah besar dorongannya, tapi nggak ada lingkungan tidak mendukung, dia akhirnya menjadi inferior. Ketika dia dapat lingkungan yang lainnya itu inferior, maka dia akan menjadi superior gitu. Dia akan terus-terusan nih gitu membuli. Nah, biasanya Rizka, mom shaming ini terjadi pada ibu-ibu muda gitu loh. Ibu-ibu yang masih muda ataupun ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama. Kenapa gitu? Dan ini biasanya dilakukan akan mengkritik. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia merasa sudah punya pengalaman lebih Dia gitu. kalian itu ya. Kenapa, Riz? Berdasarkan pengalaman jadi kayak dia
menganggap orang lain tuh kayak yang nggak seberhasil dia gitu loh. Ya, betul betul. Heeh, jadi karena itu memang kebanyakan ibu-ibu muda kan, terus juga, sekarang gini, mungkin Rizka pernah ngerasain ya, baru ngelahirin itu kan, perubahan, terjadi banyak banget ya perubahan ya, Riz, ya? Heeh, pertama mulai dari, bentuk tubuh nih, udah beda, ya ampun, itu menjadi satu stresor tersendiri bagi seseorang gitu kan. Itu udah bikin, "Aduh ya ampun kok aku sekarang gemuk ya?" Kayak gitu. Itu stresor. Belum lagi kondisi yang dari awalnya nggak harus ngurus anak, cuma ngurus suami aja, sekarang harus ngurus anak, ngebagi waktu dan sebagainya. Itu kan juga bikin, apa ya, gitu loh, gemes gitu. Pikiran. Nah, banyak pikiran, belum lagi nanti ada intervensi dari orang tua, dari mana, kayak gitu. Misalnya, kalau aku nih, aku pribadi pernah ngalamin tentang menyusui. Aku memang punya masalah dengan, menyusui gitu waktu itu. Seorang, ya gimana ya, ibu ngelihat bayinya nangis tuh pasti, aduh, yang pengennya cepet-cepet aja, tapi ada hati kecil aku tuh yang pengen, kayaknya, aduh pengen cepet-cepet nih, harus diiniin, harus dikasih susu, tapi sedangkan ASI aku tuh belum keluar gitu loh. Jadi di situ ada perang di dalam diri kita sendiri, sebenarnya udah ada perang ya antara aduh pengennya aku ASI tapi anakku nangis terus nih gitu. Walaupun sudah baca-baca bahwa anak misalnya bertahan beberapa hari walaupun tidak minum ASI, Ya tapi benar-benar. perasaan seorang ibu melihat anaknya nangis tuh gimana gitu. Nah, di situ akhirnya ada keputusan-keputusan yang harus diambil gitu. Keputusan diambil, orang lain belum tentu setuju dengan keputusan itu gitu. Perubahan fisik terjadi, hormonal terjadi, belum lagi intervensi gitu loh. Tidak jarang sebenarnya seorang ibu itu sudah stres dari awal gitu loh. Sudah stres dari awal, malah sekarang banyak ya yang depresi pasca melahirkan gitu loh, atau yang dikenal dengan postpartum depression gitu. Nah, kalau seorang ibu itu sudah punya bibit-bibit, maksudnya potensi-potensi depresi gitu ya, dalam kondisi stres, pokoknya siapa sih yang nggak stres gitu setelah melahirkan, gitu. Pasti ada stresnya. Ditambah lagi mom shaming, kebayang nggak dampaknya seperti apa gitu kan. Jadi bukan cuma buat ibunya, tapi juga buat anak-anaknya gitu. Betul. Yang bahaya tuh kayaknya si ibu tuh jadi melampiaskannya tuh ke anak yang nggak tahu apa-apa sebenarnya tuh gitu kan. Betul, betul. Oh, kesel sama omongan orang. Tapi sedikit Kak, inget tentang Mhm, ASI. Kalau kamu nanti kan kayaknya anak nangis karena ASINya emang belum keluar. mhm, mhm, mhm. Jadi ASI aku itu banyak dari pas lahir. Cuman anak aku dehidrasi karena aku nggak bisa posisi menyusui. Jadi anakku sampai, Oh, jadi kayak yang orang tuh gimana sih menyusuinya tuh tinggal kayak gini. Padahal tuh menurut aku susah banget gitu. Sampai aku dirujuk ke polilaktasi kayak gitu loh. Jadi kayak yang hal-hal yang sebenarnya kita butuh dukungan tapi orang malah mencela tuh jadi kayak bikin, dan cara mengatasinya emang itu kita harus fight sendiri gitu loh. dirujuk ke laktasi ya, polilaktasi ya. Ya, jadi kayak yang sebenarnya kayak ibu baru kayak aku tuh kayak lebih butuh dukungan tapi malah jadi takut orang mencela gitu loh. Jadi kayak ada ketakutan ketakutan sendiri gitu loh, Kak. Terus terus berhubungan dengan kesehatan mental tadi ya, Kak. Sebenarnya seberapa Mhm, kita sebagai manusia gitu menjaga kesehatan mental? mhm. Kalau berbicara soal kesehatan mental ya, sebenarnya itu tuh penting banget, sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu, Riz. Cuma orang-orang ini belum aware gitu. Dan juga gini, kalau orang sakit fisik itu kelihatan, ya kan? Orang-orang sekitar juga bisa ngelihat, bisa bantu gitu. Misalnya kita flu, orang lain tahu aku bersin-bersin, terus orang akan menyarankan ke dokter aja gitu. Terus aku batuk-batuk, ke dokter aja udah berapa hari gitu. Tapi kalau misalnya
mental nih, kita punya masalah. Orang lain tuh kadang nggak tahu, nggak ngeh. Kadang juga gini, kita banyak orang yang masih malu untuk misalnya aku nih lagi tidak baik-baik saja gitu. Aku akan berusaha baik-baik aja gitu. Jadi orang lain mana tahu kan kalau misalnya aku lagi kenapa-napa, kalau misalnya aku nggak bilang gitu. Ada orang yang memang pandai untuk mengcover itu gitu kan. Misalnya aku lagi sedih, aku tapi hai ketawa-ketawa, aku bisa sama teman-temanku. Nah teman-temanku kan jadi nggak tahu nih aku lagi kenapa-napa. Ada banyak faktor sebenarnya ya. Kalau kayak gitu, ada orang si pribadi itu sendiri merasa malu ketika dia kalau bilang, aku lagi ini nih, aku lagi sedih nih, aku lagi galau nih. Kebanyakan orang akan malu. Kenapa? Harga diri. Dia ingin terlihat selalu baik-baik aja di mata orang, image gitu. Balik lagi. Misalnya orang melihat aku image-nya nih, wah yang periang, yang nggak pernah sedih, terus tiba-tiba aku sedih, aku akan ngerasa, wah jangan sampai nih image aku berubah nih. Nah, seperti itu. Jadi ada orang yang memang dengan sengaja menutupi. Jadi dia sebenarnya sudah tahu punya masalah, tapi dia nggak mau orang lain tahu. Itu tipe yang pertama. Tapi ada tipe-tipe yang memang dia akan cerita gitu, akan cerita ini akan lebih mudah. Jadi memang awareness terhadap kesehatan mental ini masih kurang dibandingkan awareness tentang kesehatan fisik gitu. Karena kesehatan mental itu nggak bisa orang lain yang apa ya, kalau tadi kan batuk orang lain bisa lihat gitu ya, orang lain bisa lihat, bisa merujuk ke rumah sakit, misalnya bilang, ya udah kamu ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi punya masalah psikologis gitu, orang lain nggak lihat. Kalaupun orang lain lihat, tapi misalnya kita belum punya keinginan untuk aku dalam artian ya aku ingin sembuh gitu kan, dia datang ke profesional atau setidaknya datang ke temennya aja gitu, nggak perlu profesional, selama masalahnya masih bisa ditangani sama temannya, itu nggak masalah. Tapi orang-orang seperti itu kan belum banyak ya gitu loh. Apalagi ditambah lagi misalnya aku cerita ke Rizka, terus mikir, aduh Rizka nih ember nggak ya gitu. Nanti kalau aku cerita tentang masalah pribadiku, orang lain akan ceritain lagi nih kayak ke orang yang lainnya lagi, udah jadi bukan rahasia lagi, tapi udah jadi rahasia umum gitu. Itu ketakutan-ketakutannya. Jadi orang lebih memilih untuk ya udah diem aja. Terus ketika tahu gitu lah ada profesional psikolog misalnya gitu, dia datang ke psikolog atau ke psikiater, dia akan mikir biaya gitu. Biayanya mahal ya. Terus juga kan nggak seperti dokter ya, yang kita dikasih obat, lalu kita minum 3 hari bisa sembuh, misalnya kayak gitu. Tapi proses pengobatan di psikologi itu nggak bisa dalam 1 kali datang, 1 kali ketemuan terus sembuh, nggak bisa. Nah, harapan-harapan seperti itu yang kadang membuat orang jadi males gitu loh untuk datang. Dia berharap sekali datang masalah dia selesai dan dia berharap psikolog akan memberikan solusi terhadap semua masalahnya dia. Padahal yang perlu dipahami gitu ya Riz, bahwa ketika orang datang ke psikolog, ketika misalnya aku belum pengen tapi aku pengen datang aja ke psikolog, tapi aku nggak ada keyakinan atau nggak pengen sembuh nih, ya udah aku datang, pulangnya ya apa akan nothing aja gitu loh, nggak dapat apapun gitu. Dan misalnya pun aku niat ya, misalnya aku niat aku pengen sembuh. Di pertemuan pertama, kita memang akan menceritakan. Yang biasanya terjadi adalah ketika pulang merasa lega gitu loh, karena kita sudah menemukan tempat cerita yang tepat gitu. Kita akan merasa lega, tapi ya nggak berarti masalah kita selesai di hari itu. Masih ada proses-proses selanjutnya. Dan psikolog itu tidak memberikan solusi sebenarnya. Bukan misalnya Rizka punya masalah sama teman gitu ya, berantem sama teman gitu, terus datang ke psikolog, terus habis itu psikolog yang akan menyelesaikan dengan temannya. Tidak seperti itu gitu loh. Jadi fungsinya psikolog adalah ketika kita kalut, biasanya nih ya, ketika kita misalnya banyak banget masalah, kita bahkan nggak bisa mikir mau ngapain gitu kan. Jadi kita menyelesaikan dulu emosinya, setelah itu psikolog akan membantu untuk mencarikan alternatif-alternatif. Tapi balik lagi keputusannya itu ada di individu tersebut gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi nih tadi ke kesehatan mental itu penting atau tidak, menurut aku pribadi itu penting banget, terutama misalnya buat ibu-ibu ya, balik ke mom shaming gitu ya. Pernah dengar nggak, ibu yang bahagia akan menghasilkan anak-anak yang bahagia gitu. Iya, bener banget kan itu istilah apa? Istilah itu tuh bener banget karena gini, anak itu akan berinteraksi banyak banget dengan orang tuanya, terutama ibu.
Walaupun ibu itu bekerja ya, gitu. Kita tidak membicarakan working mom atau ini semuanya baik gitu loh. Itu semua pilihan. Ibu itu akan attach, akan punya bonding sama anaknya gitu kan. Walaupun sibuk tapi tetap aja akan yang paling sering adalah ibu gitu loh di situ. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ibunya itu tidak senang, tidak happy, tidak bahagia gitu. Ketika kita deket sama anak tuh nggak yang bisa lost gitu loh. Jadi kayak misalnya kita udah uring-uringan nih, nanti sama anak, anak juga akan ngerasain gitu loh, ih kok ibuku, bundaku kok kayak gini ya, kenapa ya gitu, kok nggak asik banget gitu. Terus anaknya ngelakuin salah dikit, misalnya numpahin air nih, kita bisa marahnya kayak apa gitu loh. Padahal nggak perlu seperti itu kan. Ketika misalnya anak itu kita marahin, ingat akan ada rentetan dampak yang nanti terjadi sama si anak gitu loh. Jadi kayak misalnya kita seharusnya bisa lebih kalem aja kan, misalnya anak numpahin minuman gitu di lantai, nggak perlu kita, kamu tuh anak yang bla 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 gitu, keluarlah sumpah serapah itu gitu kan. Sebenarnya caranya simple gitu loh, kita tinggal anterin anak gitu, atau ngasih tahu anak, yuk ambil lap, kita lap bareng-bareng, atau yuk dek, yuk kak, kita ambil lap yuk, kita lap, nanti kakak pleset kalau nggak dilap. Simple gitu loh. Cuma kalau kita lagi emosi, nah, ini nih bener-bener yang ya ampun, jatohin pensil aja bisa jadi itu kayak udah mau perang gitu loh sama anak. Nah, jadi pentingnya kesehatan mental buat ibu adalah ibu tuh harus bisa meregulasi emosinya gitu. Jadi sebelum ketemu anak misalnya gini, orang menganggap bahwa seorang ibu tuh harus bekerja pada maksudnya gini, harus 24 jam sama anaknya. Menurut aku pribadi gitu ya, seorang ibu juga butuh me time gitu. Me time-nya misalnya bisa di sela-sela anak tidur. Misalnya kesukaannya adalah masak, bisa masak gitu. Terus misalnya bolehlah nonton drama Korea sebentar kayak gitu, atau misalnya krim bath atau misalnya cat kuku dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang membuat ibu itu senang. Dan juga dalam berumah tangga gitu ya Rizka, mungkin ini agak jauh ya, tapi ini salah satu tips untuk menghindari misalnya kita dapat mom shaming gitu kan, dapat mom shaming, terus kita kayaknya nggak bisa mengontrol emosi kita gitu. Kita bisa sama pasangan misalnya pergi dulu nih ke bioskop nonton gitu. Kadang orang akan menganggap gini, aku pernah gitu loh, aku pernah berdua liburan sama suamiku gitu kan, terus ada orang yang bilang, kok anaknya nggak diajak, jahat banget sih gitu. Padahal itu adalah salah satu cara pertama untuk kayak kan kita ya udah bakal jarang ya gitu. Misalnya Rizka LDR juga kan gitu, LDR juga, terus kebersamaan dengan suami juga jadi jarang banget gitu kan. Gimana caranya kita bisa mempertahankan keharmonisan gitu. Kalau misalnya kita sibuk terus sama kerjaan, sama anak, suami nggak dipikirin gitu. Dan kita juga butuh refreshing kan sebenarnya gitu. Nah, waktu itu aku dapat seperti itu gitu loh. Padahal tujuannya adalah aku ingin supaya aku fresh lagi gitu. Aku fresh lagi, jadi ketika aku ketemu anak, aku dalam kondisi yang bahagia nih gitu. Jadi nggak ada salahnya. Mungkin orang melihatnya, ih kejam banget sih udah punya anak, anaknya ditinggalin liburan. Itu juga sebenarnya demi anak gitu loh. Ya kan kita liburannya juga nggak yang sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu kayak gitu. Cuma beberapa hari ambil waktu untuk refresh gitu loh. Jadi ketika kita kembali sama anak, kita tuh udah dalam kondisi yang happy gitu. Anak juga akan happy kalau misalnya kitanya happy gitu, Riz. Cuman apa ya? Kayaknya kita tuh dalam setiap ngambil keputusan tuh nggak akan bisa menyenangkan semua pihak sih Kak. Pasti ada pro, pasti tetap ada ya kan. Betul. Juga sih kalau misalnya ada orang yang komen tapi dia nggak tahu pasti tentang apa yang terjadi tuh, jadi kayak lucu aja sih gitu. Benar. Orang kan nggak tahu ya kondisi kita seperti apa ya, Riz gitu. Jadi ya emang gini, kita punya, aku pernah dapat pelajaran seperti ini. Kita tuh punya peran masing-masing gitu di dunia ini gitu kan. Misalnya sekarang perannya jadi ibu, ya aku akan jadi ibu. Dan di saat yang bersamaan kita juga perannya jadi penonton gitu loh. Jadi bisa-bisa jadi kita juga mengkritik orang lain. Cuma
ketika kita sudah tahu nih, kayak misalnya aku melihat keseharian Rizka kayak gini, bla bla bla. Misalnya Rizka ngasih tahu anak dengan santun, sedangkan aku dengan cara militer misalnya kayak gitu ya. Nah, aku misalnya mengkritik juga nih, tapi aku akan memilih untuk diam karena aku tahu bahwa caraku juga belum tentu benar kok gitu. Jadi bisa jadi kita juga punya potensi untuk melakukan shaming terhadap orang lain gitu, terhadap ibu-ibu lainnya. Cuma kita lebih bijak dalam menyikapi itu. Kita nggak langsung mengeluarkan, melontarkan, Rizka kamu tuh salah loh kayak gini, nggak seperti itu gitu. Jadi memang ada orang yang perannya saat ini masih menjadi penonton, menjadi netizen-netizen gitu. Cuman sepengalaman aku ini ya Kak, kalau misalnya di aku malah kayak mommy shamer ini adalah orang-orang yang baby boomers gitu loh, angkatan-angkatan lama. Nah, mereka lebih senang mengkritik, sedangkan kayak seumuran itu kayaknya jarang juga sih mengkritik, lebih senangnya ngasih saran gitu loh. Jadi kayak memang kayak kita untuk menggali informasi, terus juga memberdayakan diri atas ilmu-ilmu yang baru itu emang penting juga sih, supaya mental juga terjaga gitu loh. Betul, benar Riz. Kebanyakan memang angkatan-angkatan yang baby boomers ya, gitu. Karena pada saat itu yang perlu kita pahami gini, kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, shame ke teman-teman yang lain gitu kan, shaming ke teman-teman yang lain, tapi kita perlu memahami bahwa pada saat itu angkatan baby boomers ya, edukasi terhadap kesehatan mental itu masih minim banget gitu. Mereka melihatnya pasti berita, masih dari TV gitu kan. Media sosial apa sih yang berkembang pada saat itu gitu, Friendster di tahun berapa ya, 2000-an mungkin, itu juga kayaknya nggak terlalu banyak gitu kan, tidak, kekuatan sosial media ini tidak sedahsyat sekarang gitu. Terus edukasi juga masih yang minim banget. Jadi memang based on pengalaman aja mereka gitu. Terus ke dokter juga mungkin dulu masih banyak dukun ya kan, pada saat yang melahirkan seperti itu. Intinya sih waktu zaman dulu itu pas angkatan baby boomers, edukasi belum terlalu masif sekarang ya gitu loh, masih sangat jarang banget gitu. Kalaupun ada minim, apalagi buat orang-orang di pedesaan gitu. Kayaknya belum terlalu bisa menjangkau itu gitu. Yang penting anak bisa hidup, kasih makan, selesai gitu. Bahkan kalau zaman dulu kan mungkin pendidikan aja belum terlalu dipikirkan gitu. Yang penting nanti kamu gede bisa kerja, dapat penghasilan, selesai gitu. Tugasnya selesai. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali ya gitu yang udah menggaungkan kesehatan mental lewat medsos, di TV juga banyak, di podcast, di radio, banyak banget lah sekarang bisa bisa dengar. Dan generasi-generasi sekarang kan lebih ini ya, lebih aktif gitu loh mencari-cari. Dan sekarang tuh generasi sekarang tidak mudah percaya ketika apa sih, leluhur-leluhur kita, angkatan-angkatan tua kita bilang kalau anak tuh diginiin, kalau misalnya ini tuh nanti kayak gini aja, tapi kita lebih mencari tahu ke teman gitu yang sudah pengalaman, yang kita anggap dia memang bagus kayak gitu. Atau misalnya sekarang googling, terus tanya DSA, sekarang kan lebih percaya seperti itu ya gitu. Memang agak susah sih kalau misalnya dapat kritikan dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Kalau mau dibilangin juga kok kayaknya nggak sopan gitu. Lebih ke arah kita memahami kenapa mereka seperti itu, tapi kita tidak membenarkan gitu loh. Kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi balik lagi memang kontrolnya ada di kita gitu loh. Lebih baik sih ya didengerin, tapi nggak usah dimasukin ke hati gitu. Karena memang udah beda zamannya gitu, nggak bisa maksain lagi gitu. Mereka tidak bisa memaksakan ke anak-anak milenial sekarang nih yang lebih gesit dalam mencari informasi gitu, Riz.
Dan juga kayaknya kita harus menimbang dari segi ilmunya juga sih Kak. Kalau misalnya kita dapat nasihat itu dilihat dari pro-nya apa, kontranya apa gitu loh. Jadi kayak kita tidak menelan bulat-bulat apa yang disampaikan. Nah, terus terakhir nih Kak, gimana sih cara menjaga kesehatan mental? Khususnya buat ibu-ibu muda gitu ya, yang mengalami mom shaming gitu. Mm-mm. Pertama dari diri sendiri tentunya ya, gitu loh. Kita kan tidak bisa berharap banyak dari orang lain gitu loh. Menjaga kesehatan mental yang pertama kita harus aware, seperti yang tadi aku bilang gitu loh. Kita harus sadar bahwa kita punya kemampuan segimana dulu nih, gitu. Jangan memaksakan untuk hal-hal yang kita tidak mampu. Misalnya gini, misalnya kita ngurus anak gitu ya, ngurus anak kok kayaknya aku nggak mampu ya kalau misalnya aku harus nyuapin sendiri gitu, nyuapin di pagi hari karena kayaknya ribet ya, aku harus kerja, misalnya ibu-ibu yang kerja gitu kan, atau ibu-ibu yang di rumah nih, kok kayaknya aku nggak mampu untuk ngurus rumah kalau misalnya aku harus fokus ke anak. Nah, akui kelemahan-kelemahan itu gitu loh. Akui kelemahan-kelemahan itu, share dengan pasangan kita bahwa kita sebenarnya kayak nggak mampu. Jangan memaksakan diri kita terlihat wah kita ibu hebat gitu. Ibu hebat itu bukan ibu yang bisa mengerjakan segalanya, enggak gitu loh. Tapi ibu yang tahu bagaimana porsinya menjaga kesehatan fisik dan mentalnya supaya anak-anaknya bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik gitu. Nah, sadari itu dulu supaya kita bisa tahu nih cara menyelesaikan seperti apa. Setelah kita tahu gitu, setelah kita tahu kita punya porsi misalnya dari 100% kita kayaknya cuma mampu 70%. 30%-nya ya sudah jangan punya harapan lebih, kita akan mencapai 100% gitu loh. Sadari dan terima gitu. Terima bahwa kondisinya memang sekarang kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu loh. Kita butuh bantuan orang lain gitu. Nah, terus yang bisa dilakukan kita sendiri adalah punya me time. Kenapa ini penting gitu loh? Kenapa ini penting? Karena seorang ibu itu potensi untuk stres dan apa ya dapat masalah psikologis itu besar gitu loh. Jadi kita memang harus punya cara ketika kita sudah menyadari kita membagi tugas itu dan kita melakukan sesuatu nih, sesuatu yang membuat kita merasa senang gitu, sehingga kita balik lagi nih untuk bisa mengerjakan apa yang misal tadi 70%, 30 kita nggak bisa. Untuk melaksanakan 70% ini kan stamina kita juga nggak melulu bakal full ya gitu loh. Kita harus recharge diri kita, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang susah-susah, misalnya baca buku, nonton TV, mendengarkan radio, dan sebagainya, bercocok tanam, kayak gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Kalau misalnya udah mulai cemas, teman-teman tuh bisa melakukan relaksasi di rumah gitu. Mungkin kayak kalau misalnya yang terbiasa yoga itu bagus ya gitu loh. Jadi kita bisa ngatur pernafasan di situ. Jadi intinya kita harus menenangkan diri dulu. Kalau ketika kita tahu nih kita kayaknya, aduh kayaknya nih aku udah mulai emosinya nggak bener nih. Stop gitu. Stop untuk melanjutkan hal-hal yang malah akan menjerumuskan kita dan orang-orang di sekeliling kita ke dalam masalah. Jadi itu pentingnya gitu loh. Nah, terus selanjutnya ketika kita sudah melakukan pada diri kita sendiri, ketika kita mampu dan kita melihat bahwa lingkungan kita kayaknya support nih. Nah, kita bisa mengajak lingkungan sekitarnya, terutama partner kita ya. Partner kita ajak buat saling memotivasi, saling mendukung. Misalnya tadi 70% kita mampu, 30 tidak mampu tuh kita bisa share apa sih sebenarnya yang membuat kita kayaknya aku nggak mampu deh gitu. Nah, itu cari solusi bersama-sama. Nah, peran suami juga penting di sini gitu. Jadi bukan cuma suami yang mencari nafkah gitu, tapi bagaimana suami bisa terlibat di dalam pengasuhan anak gitu. Nah, setelah itu baru ke orang tua dan sekitarnya seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengendalikan emosi yang ada di diri kita, jadi apa ya potensi untuk mendapatkan shaming dari orang lain itu lebih kecil gitu loh. Karena kita sudah sehat nih secara mental kita sehat. Jadi kita ya udah nggak peduli deh orang mau ngomong apa gitu. Jadi kayak
Ketika kita udah sehat, apa ya, diibaratkan seperti ini, kalau misalnya fisik nih ya, kita udah sehat, imun kita udah kuat. Mau kuman menyerang kayak apa, virus menyerang kayak apa juga, kita punya kekebalan tubuh yang bisa menghalau itu semua. Nah, sama seperti ini gitu. Sama seperti kesehatan mental. Jadi ketika kita mentalnya udah kuat nih, udah sehat gitu, kita tahu keterbatasan kita bisa menerima keterbatasan kita, orang mau ngomong apapun gitu, kita punya imunitas yang kuat terhadap itu gitu. Jadi simpelnya seperti itu, Riz. Jadi kayak lebih membentengi diri aja gitu ya, kuat-kuat dah gitu. Iya, benar-benar. Cuman Uh, kalau aku ini ya, kalau aku yang aku alamin dan juga kayak cerita dari teman-temanku gitu, ya hal-hal yang paling sulit dilakukan seorang ibu tuh sebenarnya tuh kayak memaafkan diri sendiri gitu loh kalau misalnya udah salah. betul. Itu gimana ya cara cara yang paling ampuh untuk bisa memaafkan diri sendiri tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, biasanya gini terkait misalnya mom shaming ya, kita dapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain gitu kan. Jadi kayak kita melihat lagi, benar nggak sih pola asuh aku gitu loh. Aku udah benar belum sih? Kayaknya ini aku salah deh, aku salah. Pada akhirnya kita akan menyalahkan diri sendiri gitu kan. Nah, caranya adalah kita coba lagi melihat gitu loh, merecall achievement-achievement apa sih yang pernah kita apa ya, yang pernah kita dapatkan. Dalam artian gini, achievement bukan berarti kita juara satu ini, juara satu tingkat nasional, atau aku misalnya apa yang wah-wah itu nggak perlu gitu loh. Tapi coba kita flashback lagi gitu loh. Ada nggak sih? Pasti ada sih, pasti ada gitu loh. Hal-hal yang kita lakuin dan itu berguna buat diri sendiri dan orang lain gitu. Misalnya gini, misalnya Rizka pernah membantu orang, walaupun ya membantunya biasa aja menurut Rizka gitu loh. Tapi orang itu kita nggak pernah tahu ya, misalnya Rizka membantu untuk menuliskan nama ke ibu-ibu gitu ya, ke ibu-ibu yang kayaknya udah susah buat nulis gitu, menuliskan nama. Nah, itu hal simple gitu, simple, tapi buat ibu itu, ya ampun, dengan kamu menuliskan nama si ibu itu bisa jadi bisa ngurus macam-macam gitu. Misalnya itu di bank gitu ya, Rizka ketemu ibu-ibu di bank, tolongin ini dong tulisin gitu. Nah, dengan Rizka membantu seperti itu, ibu itu jadi bisa ngurus rekeningnya. Ibu itu bisa ngambil, misalnya bisa jadi ngambil uangnya di bank kayak gitu. Terus dia bisa, pokoknya ada hal-hal positif lainnya yang Rizka nggak tahu gitu loh. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang kita harus apresiasi gitu loh. Kadang kita tuh gampang banget ya cari-cari kesalahan diri sendiri sebenarnya. Ih, aku tuh bodoh banget sih, kenapa sih nggak kayak gini gitu. Tapi kita lupa kalau misalnya kita punya achievement-achievement yang pernah kita lakukan gitu loh. Kita ya selama ini memang kesalahan paradigma berpikir ya, bahwa achievement adalah segala sesuatu yang wah, yang diakui orang lain gitu. Nah, sebenarnya enggak gitu loh. Kayak misalnya Rizka sekarang, pernah nggak anaknya dalam fase GTM? Uh, belum. Oh, belum ya, belum. Oke, mungkin ada ibu lain yang dalam fase anaknya tuh sudah GTM gitu kan. Itu kan udah susah banget ya. Nah, ketika si ibu ini membuat satu makanan dan anak itu suka, itu kan achievement gitu loh. Itu harus dihargai. Kadangkala ibu tidak bisa menghargai, kita tidak bisa menghargai hal-hal seperti itu gitu loh. Terus kayak anak mulai misalnya merangkak menuju jalan gitu kan. Terus kita yang pertama kali bisa melihat perkembangannya dia dari merangkak ke jalan gitu kan. Itu kan suatu pencapaian juga gitu loh, bahwa kehadiran kita ada di sana gitu. Walaupun misalnya waktu itu distimulasinya bukan sama kita, tapi sama Mbak yang jaga gitu. Tapi pada saat itu kita menyaksikan sendiri. Itu kan suatu kebahagiaan, itu kan suatu keberhasilan kita gitu loh. Bahkan ketika misalnya kita sebagai ibu yang bekerja gitu ya, Riz ya, kita nitipin sama Mbak. Kita kan pasti ya, Mbak, ini makannya jam segini udah saya siapin bla 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 gitu. Pasti udah kayak gitu kan. Nah, ketika misalnya anaknya nanti mau makan jam segitu, itu kan suatu pencapaian juga ya, bagaimana kita mengatur waktu antara jam kerja, kita masih bisa nyiapin makanan anak, walaupun bukan kita yang nyuapin gitu loh. Tapi ada hal-hal yang kita prioritaskan buat anak gitu lah. Itu achievement juga. Jadi memang kita harus
apa ya, mungkin dengan relaksasi, dengan berdiam diri kita kayak merecall lagi apa aja sih yang sudah pernah kita lakukan, dan itu kita menghargai gitu loh. Menghargai, kita butuh waktu memang untuk mengucapkan terima kasih gitu. Kalau kalau di psikologi biasanya kita akan melakukan terapi namanya self love gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan sendiri sih Aris ya di rumah gitu. Kita merenung sebentar gitu dengan menggunakan musik atau keadaan yang hening. Kita pikirkan lagi apa yang prestasi-prestasi kecil apa yang pernah kita lakukan, dan kita mengucapkan terima kasih kayak gitu. Dan itu bekerja sih di aku gitu loh. Dan di beberapa klien yang aku tangani juga itu apa ya, bisa gitu loh. Jadi ketika dia punya self esteem yang rendah gitu, kayak udah ngerasa aduh buat apalah aku nih bodoh, buat apalah aku hidup kayak gitu. Nah, itu tuh bekerja banget gitu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri nih, apalagi kita harus mencintai anak kita kan gitu. Nah, kita harus hadir mencintai diri kita sendiri dan mencintai anak kita gitu. Jadi mungkin itu salah satu tips yang paling mudah dilakukan ya. Kalau misalnya yang lebih dalam itu ada sesi-sesi terapi sendiri sebenarnya gitu. Kayaknya semua pertanyaan aku tentang mom shaming ini sudah terjawab, Mm-mm. dan Mm-mm. kayaknya ilmu aku untuk membentengi diri dari hal-hal yang negatif juga aku semakin terpacu sih Kak. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Mungkin ini ya, Riz, kalau aku menerapkan buat diriku sendiri gitu ya terhadap kritikan orang lain, baik mom shaming ataupun apa, karena memang sampai sejauh ini pun akan tetap dikritik gitu loh, apapun yang kita lakukan. Kalau aku punya prinsip adalah kita tuh cuma punya dua tangan nih, gitu. Ketika kita menggunakan dua tangan kita ini akan sangat lebih efektif ketika kita menggunakan ini untuk menutup telinga kita daripada untuk membungkam banyak mulut gitu. Jadi, apa ya, nggak usah susah-susah aku membungkam orang lain gitu kan, ya udah aku tutup aja telinga aku gitu. Nah, sekarang adalah selain aku menutup telinga nih, aku punya tugas lagi gitu sebagai, praktisi psikologi gitu. Tugas aku adalah memberikan edukasi gitu. Nah, bagaimana cara menutup mulut mereka adalah dengan cara aku memberikan edukasi melalui mulutku gitu. Tapi bukan aku tidak akan membuang-buang waktuku untuk menasihati satu persatu, tapi aku akan menjelaskan bahwa dampaknya seperti apa. Ketika kita melakukan suatu hal A, dampak terhadap kesehatan mental itu seperti ini loh. Ya, pada tiap orang itu memang berbeda-beda. Ada yang terdampak, ada yang tidak gitu. Nah, aku berharapnya ketika melakukan edukasi kepada orang gitu kan, sedikit demi sedikit aku yakin ada proses secara kognitif, mereka akan mikir gitu loh, kalau misalnya mereka ada di dalam situasi itu mungkin mereka akan merasakan hal yang sama. Mereka kayak gitu karena memang mungkin belum merasakan gitu loh, atau memang sudah merasakan tapi hatinya belum tergerak. Nah, memang yang dilakukan ya harus pelan-pelan gitu. Bayangin aja ada ratusan juta orang yang hidup di dunia punya pandangan berbeda-beda gitu kan. Jadi ya sudah, yang bisa dilakukan dengan dua tangan menutup telinga, dengan satu mulut adalah memberikan edukasi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang milenial nih lebih berwawasan gitu kan, literasinya juga semakin bagus gitu. Nah, alangkah baiknya mencari sumber-sumber yang kredibel gitu dalam mencari informasi. Jangan asal comot misalnya dari blognya orang yang kayaknya nggak tahu nih latar belakangnya apa. Sekarang juga udah banyak kan platform-platform yang apa, menggaungkan kesehatan mental seperti itu. Walaupun nggak banyak yang akan diserap, tapi setidaknya ada knowledge yang kita dapatkan gitu, Rizka. Ya. Jadi kalau boleh aku garis bawahi, kayak kita tuh harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif lah, daripada kita terus melakukan hal-hal negatif gitu ya Kak ya. Betul, betul. Ya. Mungkin sekian aja sesi curcol-curcol kita pada kali. Kalau ada mau lebih tahu tentang psikologi bisa mampir ke IG-nya, ke channel YouTube-nya Kak Fanti mungkin. Apa Kak ininya? Oh ya, jadi di situ banyak ini sih, ngobrol-ngobrol juga seputar psikologi gitu, ke channel aku Infanti Wisnuwardani.
Nanti mungkin bisa di bionya Rizka ya, di apa namanya, di kolomnya Rizka ya, Ya, di deskripsi. jangan lupa apakah like, comment, dan subscribe ya channelnya ya. Ya, pastinya dong gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanti dibahas, bisa juga nih di komen di kolom komentarnya Rizka gitu, misalnya pengen bahas tentang psikologi apa lagi nih gitu. Request. Mm-mm. Terus kalau ada yang pengalaman mom shaming, boleh juga kali ya Kak komen di bawah, karena Betul. kalau ibu-ibu yang lain ngalaminnya kayak gimana. Oke, Mm-mm, mm-mm. Jadi makasih memang banyak, harus berbagi. Mm-mm. makasih banyak untuk kesempatannya kali ini Kak. Semoga kita Sama-sama. lagi di sesi-sesi selanjutnya. Saya kayaknya punya ide lagi. Tapi Oh, kita boleh, boleh. Ditunggu, ditunggu. ya, karena ibu sangat sibuk ternyata Bu. Oke, thank you for watching. Thank you so much for coming. Nggak coming juga sih karena kita via Zoom. Salam buat keluarga dan stay healthy. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.